Bab 421, apakah Anda menyukai wanita tua? Nama, hubungan terlarang penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah Suryan pergi, Lan Ruoxi kembali memperhatikan Xiao Tian dan berkata, hehe. Sepertinya kita tidak bisa tidur bersama hari ini. Yah, mau bagaimana lagi? Tentu saja, Xiao Tian tidak kecewa karena dia hanya bercanda ketika mengatakan bahwa dia ingin tidur dengannya tadi. Xiao Tian yakin meskipun Lan Ruoxi tidak punya tamu, mereka tidak akan tidur bersama. Dia yakin Lan Ruoxi akan menggunakan taktiknya untuk membatalkannya. Lan Ruoxi mendekatkan wajahnya ke telinga kanan Xiao Tian dan berkata, apakah kamu kecewa karena kita tidak bisa tidur bersama sekarang? Setelah mengatakan itu, Lan Ruoxi meniupkan napas panas ke telinga kanan Xiao Tian. Karena dia telah menggodanya sejak mereka berada di kamar pribadi, dia memutuskan untuk terus menggodanya. Saat ini, Xiao Tian hanya menatap Lan Ruoxi. Ketika dia melihatnya tertawa cekikikan, Xiao Tian merasa kesal. Wanita licik ini akan selalu meremehkanku jika aku tidak melakukan sesuatu padanya. Aku harus menghukumnya sekarang agar dia berpikir dua kali jika dia ingin menggodaku di masa mendatang. Dengan pikiran itu, Xiao Tian mencengkeram kepala Lan Ruoxi di dagu dan menarik kepalanya ke arahnya. Dan tanpa menunggu sedetik pun, dia mencium bibir merahnya. Tindakannya sangat mengejutkan Lan Ruoxi karena dia tidak menyangka bahwa dia akan mencium bibirnya. Ini adalah kedua kalinya Xiao Tian menciumnya. Seperti pertama kali, Xiao Tian menciumnya. Saat dia menempelkan bibirnya ke bibir Lan Ruoxi, matanya terkunci pada bibir Lan Ruoxi. Xiao Tian ingin tahu apakah dia akan segera menghentikan ciumannya atau tidak. Karena betapa terkejutnya dia, tubuh Lan Ruoxi menegang. Itulah sebabnya dia tidak melakukan apapun pada Xiao Tian atau mencoba menghentikan ciumannya. Tindakannya membuat Xiao Tian salah paham. Pada saat itu, Xiao Tian mengira bahwa Lan Ruoxi masih menggodanya. Dalam pandangannya, Lan Ruoxi ingin tahu sejauh mana dia berani melakukan sesuatu padanya. Karena alasan ini, Xiao Tian membuka mulutnya dan ingin menciumnya dengan penuh gairah. Ketika Lan Ruoxi melihat sesuatu yang lembut mencoba memasuki mulutnya, dia terkejut. Tentu saja, dia tahu benda lembut yang mencoba memasuki mulutnya tidak lain adalah lidah Xiao Tian. Dia hanya tidak menyangka Xiao Tian ingin menciumnya dengan penuh gairah. Itulah sebabnya Lan Ruoxi mendorongnya dan berkata, apa ini? Apakah kamu terangsang sekarang? Sepertinya kamu tidak dapat mengendalikan nafsumu lagi. Hehe, apakah aku terlalu menggodamu? Aku pria yang sederhana jadi setiap kali seorang wanita cantik menggodaku, aku juga akan menggodanya kembali. Xiao Tian kemudian mendekatkan wajahnya ke telinganya dan berbisik, jadi mengapa kamu mendorongku tadi? Apakah kamu tahu sulit bagi seorang wanita untuk mencium pria muda yang menarik sepertiku? Karena kamu tidak dapat melakukan apapun lebih dari itu. Lan Ruoxi langsung menjawab, aku tahu kamu memang cantik, tapi aku juga wanita yang cantik, tahu. Yah, itu benar. Xiao Tian mengakui bahwa Lan Ruoxi memang wanita yang menarik. Dia tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki tubuh yang seksi. Jika Xiao Tian tidak memiliki banyak pengalaman tidur dengan wanita, pikirannya akan menjadi gila atau dia akan mencoba melakukan apapun padanya. Apakah kamu menyukai wanita yang lebih tua? Karena semua wanita di sekitarmu lebih tua darimu. Lan Ruoxi tahu bahwa semua wanitanya lebih tua darinya, jadi dia pikir Xiao Tian menyukai wanita yang lebih tua. Mereka kebetulan lebih tua dariku. Baginya, selama dia mencintai seorang wanita, dia tidak peduli apakah wanita itu lebih tua darinya atau tidak karena, menurutnya, usia tidaklah penting. Sekarang, izinkan aku bertanya, kembali, apakah kamu menyukai pria yang lebih muda? Mungkin pria muda yang tampan. Alih-alih menjawab, Lan Ruoxi bertanya kepadanya, bagaimana menurutmu? Menurutku, kamu memang menyukai pria muda yang tampan. Xiao Tian memberinya jawaban yang jujur. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Lan Ruoxi langsung menjawab, kita, para wanita, sama seperti para pria. Kita tahu bahwa banyak pria yang menginginkan kekasih yang cantik atau seksi. Begitu juga dengan kita, banyak dari kita juga menginginkan pacar yang tampan atau keren, jadi jangan salahkan aku. Apakah ini alasan mengapa kau sering duduk di pangkuanku? Xiao Tian bertanya. Lan Ruoxi mendekatkan wajahnya ke telinga kanan Xiao Tian dan berkata, rahasia. Mengapa kau selalu bersikap seperti ini padaku? Aku tidak pernah melihatmu bersikap seperti ini pada Xiao Sheng.
Ini adalah pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya oleh Xiao Tian sejak lama. Xiao Tian tahu bahwa dia adalah seorang pemuda yang tampan dan sukses, tetapi ada banyak orang yang lebih menarik dan lebih kaya darinya. Dengan wajah cantik dan tubuh seksinya, Xiao Tian yakin bahwa mencari pacar akan semudah membalikkan telapak tangannya. Pada saat ini, matanya tertuju pada Lan Ruoxi karena dengan itu, dia dapat mengetahui apakah dia berbohong atau tidak. Xiao Tian benar-benar ingin tahu apa yang akan dikatakannya setelah mendengar kata-katanya. Itu karena aku suka duduk di pangkuanmu. Itulah sebabnya aku selalu duduk di pangkuanmu setiap kali kau datang ke barku. Lan Ruoxi menjawab tanpa merasa malu. Dan alasan mengapa aku tidak pernah bersikap seperti ini dengan Tuan Muda Zhao adalah karena dia seorang playboy. Setelah mendengar kata-katanya, Xiao Tian tahu bahwa dia berbohong kepadanya. Kau seharusnya sudah tahu bahwa Zhao Sheng dan aku memiliki kepribadian yang sama. Jadi mengapa kau memperlakukanku secara berbeda? Aku tahu kau juga seorang playboy. Aku bahkan tahu kau memiliki lebih dari 3 pacar. Alasan aku memperlakukanmu secara berbeda adalah karena, Lan Ruoxi menghentikan kata-katanya selama sekitar 3 detik sebelum akhirnya, dia melanjutkan, rahasia. Rahasia. Pada saat ini, Xiao Tian tidak senang dengan jawabannya. Hehe, Lan Ruoxi tidak bisa menahan tawa ketika melihat ekspresi di wajahnya. Tentu saja, dia tahu bahwa Xiao Tian penasaran dengan alasan mengapa dia memperlakukannya secara khusus. Lan Ruoxi tidak bisa berhenti tertawa ketika Xiao Tian terus menatapnya. Jarang baginya untuk membuat ekspresi seperti itu karena biasanya, dia selalu tidak peduli dengan segala hal jika itu berhubungan dengannya. Meskipun Xiao Tian masih ingin tahu tentang hal itu, tetapi karena dia tidak ingin memberitahunya, Xiao Tian memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Lan Ruoxi kemudian meluncur dari pangkuannya dan berdiri. Tuan Muda Xiao, meskipun saya ingin terus berbicara dengan Anda, tetapi saya harus mengakhiri percakapan kita sekarang karena tamu-tamu saya yang lain sedang menunggu saya. Baiklah, Xiao Tian menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Saat Lan Ruoxi bertemu dengan tamu-tamunya, Xiao Tian pergi ke markas Blue Eyes Lotus. Namun, ketika dia memasuki markas, sebuah suara terdengar. Akhirnya, saya dapat menemukan Anda. Xiao Tian terkejut saat melihat Zhao Sheng duduk di sofa. Sudah beberapa hari sejak ia bertemu dengannya. Ia hanya tidak menyangka Zhao Sheng akan muncul di markas gengnya. Apa yang kau lakukan di sini? Xiao Tian berjalan ke arah Zhao Sheng dan duduk di sebelahnya. Sialan kau, Xiao Tian. Kau bersenang-senang akhir-akhir ini dan kau melupakanku. Bagaimana bisa kau melakukan itu padaku? Bukankah kita berteman? Aku marah padamu karena ini. Dalam beberapa hari terakhir, Zhao Sheng selalu berusaha mencari Xiao Tian setelah berlatih bela diri. Akhir-akhir ini, kakeknya memaksanya untuk berlatih bela diri setiap hari, jadi Zhao Sheng hanya punya sedikit waktu luang. Dan karena Xiao Tian sering berpindah-pindah tempat, ia tidak bisa bergaul dengan Xiao Tian. Tentu saja, Zhao Sheng tahu di mana Xiao Tian berada, tetapi setiap kali ia ingin bergaul dengan Xiao Tian, kakeknya memaksanya untuk berlatih bela diri lagi. Ia tidak tahu mengapa kakeknya tiba-tiba memaksanya untuk berlatih bela diri setiap hari. Dia bahkan tidak punya waktu untuk pergi ke perusahaannya karena yang dia lakukan hanyalah berlatih dan berlatih. Karena dia bosan berlatih bela diri setiap hari, Zhao Sheng pergi tanpa memberitahu kakeknya sebelumnya. Awalnya, dia ingin bersenang-senang dengan seorang wanita, tetapi dia tiba-tiba ingin bergaul dengan Xiao Tian. Itulah sebabnya dia pergi ke markas geng Blue Eyes Lotus. Yah, aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalahku karena aku pikir keluargamu akan marah padamu nanti. Tentu saja, Xiao Tian mengerti apa yang dimaksud Zhao Sheng dengan bersenang-senang. Ya ampun, aku benar-benar ingin melawan 4 geng besar sejak dulu, tetapi kakekku melarangku melakukan itu. Karena 4 geng besar itu terkenal di Shanghai, Zhao Sheng benar-benar ingin melawan mereka. Dia penasaran seberapa kuat keempat geng besar itu. Dulu, dia ingin membawa 20 orangnya untuk pergi ke 4 geng besar itu untuk menguji kekuatan geng-geng itu, tetapi sebelum dia bisa pergi ke markas mereka, kakeknya menghentikannya. Tentu saja, Zhao Sheng mencoba menyerang keempat geng besar itu lagi, tetapi setiap kali dia dan orang-orangnya ingin menyerang mereka, kakeknya selalu menghentikan mereka. Kakeknya bahkan mengatakan bahwa jika Zhao Sheng masih ingin menyerang keempat geng terkenal itu, dia akan memaksa Zhao Sheng untuk berlatih seni bela diri setiap hari sepanjang hari. Tidak hanya itu,
kakeknya juga menyatakan bahwa dia tidak akan mengizinkannya melakukan bisnis lagi jika Zhao Seng tidak mendengarkan kata-katanya. Karena alasan ini, Zhao Seng tidak senang ketika dia mengetahui bahwa Xiao Tian berperang dengan salah satu dari 4 geng besar itu. Jika dia tahu Xiao Tian akan berperang dengan geng Hawk, dia akan ikut serta tanpa berpikir 2 kali karena itu adalah kesempatan yang sempurna untuk menguji kekuatan geng Hawk. Sayang sekali Dewi Keberuntungan tidak berpihak padanya. Oh, benar, ku dengar kau mengalahkan Jin Yimu, pemimpin geng Hawk. Zhao Seng memukul bahu kanan Xiao Tian. Haha, lumayan, Xiao Tian, lumayan. Seperti yang kuduga, kita ditakdirkan untuk menjadi teman. Kita tidak hanya jenius dalam bisnis, tetapi juga berbakat dalam seni bela diri. Orang-orang Zhao Seng telah memberitahunya tentang apa yang terjadi pada geng Hawk. Seperti Lan Ruoxi, Zhao Seng terkejut ketika mengetahui Xiao Tian telah mengalahkan Jin Yimu. Meskipun Zhao Seng tahu Xiao Tian telah belajar seni bela diri, dia tidak menyangka Xiao Tian adalah seniman bela diri yang kuat. Ini membuat Zhao Seng semakin yakin bahwa mereka ditakdirkan untuk menjadi teman karena semua hal tentang mereka sama. Keduanya tampan, jenius dalam bisnis, muda, ahli dalam seni bela diri dan yang terpenting adalah mereka playboy. Yah, aku hanya beruntung. Saat ini, Xiao Tian tidak berbohong karena jika dia tidak menguasai jurus rahasia kedua saat melawan Jin Yimu, akan sulit untuk menentukan siapa yang akan menang. Karena alasan ini, Xiao Tian ingin menguasai jurus rahasia lainnya dengan cepat karena dia tahu masih banyak orang yang lebih kuat darinya. Tidak masalah jika kamu menang karena keberuntungan, menang adalah menang. Zhao Seng menjawab, oh benar, ku dengar kamu memenjarakan anggota geng Hawk di sini. Ayo kita pergi ke penjara rahasia gengmu. Aku ingin melihat mereka. Baiklah. Titik petik 2. Xiao Tian tahu bahwa Zhao Seng benar-benar ingin melihat anggota geng Hawk. Itulah sebabnya dia langsung setuju. Kemudian Xiao Tian, Zhao Seng, dan 2 bawahan Xiao Tian pergi ke ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu berbentuk persegi panjang dengan ruang penjara di kedua sisinya. Saat mereka berada di penjara bawah tanah, lampu putih menerangi ruang bawah tanah itu. Karena Xiao Tian tahu bahwa Zhao Seng ingin melihat Jin Yimu, dia membawa Zhao Seng ke sel tempat Jin Yimu ditahan. Ketika mereka sampai di sel tempat Jin Yimu ditahan, mereka melihat Jin Yimu sedang duduk di lantai dengan punggung bersandar ke dinding. Ruang sel itu berukuran sekitar 2,5 x 2,5 meter dan hanya ada toilet di dalamnya. Karena tidak ada cahaya di dalam sel itu, Xiao Tian dan Zhao Seng tidak dapat melihat wajah Jin Yimu dengan jelas. Saat ini, Jin Yimu ditahan di dalam sel itu bersama 10 orang bawahannya. Ketika Xiao Tian dan Zhao Seng sudah berada di depan Jin Yimu, Xiao Tian langsung berkata, "Hai, Jin Yimu. Ada yang datang untuk menemuimu." Mendengar perkataan Xiao Tian, Jin Yimu mendongak ke arah Xiao Tian. Awalnya, ia ingin mengutuk Xiao Tian, tetapi ketika melihat Zhao Seng, ia lupa melakukannya dan tertegun. Zhao Seng, kata Jin Yimu tak percaya, Zhao Seng. Kata Jin Yimu tak percaya. Tentu saja, Jin Yimu tahu siapa Zhao Seng. Ia bahkan yakin seluruh Tiongkok tahu siapa Zhao Seng karena keluarga Zhao merupakan keluarga ternama. Zhao Seng bukan hanya berasal dari keluarga ternama, tetapi ia juga seorang jenius dalam bisnis dan bela diri. Apa yang ia lakukan di sini? Dan mengapa ia bersama Xiao Tian? Apakah mereka berteman? Tidak, tidak mungkin. Tetapi jika mereka bukan teman, bagaimana mungkin ia ada di sini? Berbagai pikiran muncul di kepala Jin Yimu. Ia merasa sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Ia mencoba mencari jawabannya tetapi tidak berhasil. Meskipun Xiao Tian terkenal dan juga seorang jenius dalam bisnis, tetapi Xiao Tian berasal dari keluarga kelas menengah. Perbedaan antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Menurutnya, mustahil anggota keluarga ternama seperti keluarga Zhao berteman dengan orang biasa seperti Xiao Tian. Karena alasan ini, Jin Yimu masih belum menerima kenyataan bahwa Xiao Tian dan Zhao Seng berteman meskipun melihat mereka bersama di depannya. Ketika Xiao Tian melihat ekspresi di wajah Jin Yimu, dia tahu apa yang ada di kepala Jin Yimu. Hei, kenapa kamu membuat ekspresi seperti itu? Kamu seharusnya senang karena ada anggota keluarga terkenal yang datang menemuimu. Oh, jadi kamu Jin Yimu. Meskipun Zhao Seng belum pernah bertemu Jin Yimu, tetapi dia memiliki informasi tentang Jin Yimu. Dulu, ketika dia ingin menyerang keempat geng besar,
orang-orangnya memberinya semua informasi tentang pemimpin keempat geng besar itu. Kenapa kamu di sini? Dan kenapa kamu bersama dengan Xiao Tian? Karena Jin Yimu ingin tahu jawaban atas semua pertanyaan yang ada di benaknya, dia memutuskan untuk bertanya. Kenapa aku di sini? Zhao Seng berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tentu saja, aku datang ke sini karena aku ingin jalan-jalan dengan temanku. Apakah salah jika aku mengunjungi temanku? Teman, kalian berdua berteman. Setelah mendengar kata-kata Zhao Seng, Jin Yimu mulai menerima bahwa Zhao Seng dan Xiao Tian adalah teman. Hal ini membuat Jin Yimu marah. Keluarga Hong tidak pernah menyebut bahwa Xiao Tian dan Zhao Seng adalah sahabat. Kalau tahu bahwa Zhao Seng dan Xiao Tian adalah sahabat, ia tidak akan menerima tawaran untuk menghancurkan hidup Xiao Tian karena meskipun gengnya terkenal di Shanghai, tetapi di hadapan keluarga Zhao, mereka seperti anak kecil yang pura-pura nakal. Tunggu, jadi, ke-12 orang itu dari keluarga Zhao. Jin Yimu tiba-tiba teringat bahwa Xiao Tian pernah membawa 12 orang yang ahli bela diri ke markas gengnya saat mereka berperang. Karena mereka sangat ahli dalam bela diri, Jin Yimu yakin bahwa mereka berasal dari keluarga Zhao. Jin Yimu menatap Xiao Tian dan bertanya, apakah ke-12 orang yang membantumu dalam perang itu berasal dari keluarga Zhao? Apa yang kau bicarakan? Mereka adalah bawahan Lan Ruoxi. Jika Zhao Seng membantuku, akan lebih mudah untuk menghancurkan gengmu. Oh, 2 orang di antara mereka adalah karyawanku yang bekerja di perusahaan Stars Clotes. Xiao Tian mengerti mengapa Jin Yimu mengatakan sesuatu seperti itu. Jika orang lain berada di posisi Jin Yimu dan mereka melihat Xiao Tian dan Zhao Seng bersama, Xiao Tian yakin mereka juga akan berpikir seperti yang dipikirkan Jin Yimu. Bawahan Lan Ruoxi. Jin Yimu menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Tian memiliki 2 orang penting sebagai pendukungnya. Lan Ruoxi terkenal di Shanghai karena dia tidak hanya cantik, tetapi dia juga pemilik bar paling terkenal di Shanghai. Banyak orang juga percaya bahwa keluarga kelas atas mendukungnya. Ini membuat Jin Yimu menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Sebelum dia menerima tawaran untuk menghancurkan hidup Xiao Tian, dia telah menyelidiki latar belakang Xiao Tian. Ketika mengetahui bahwa Xiao Tian tidak memiliki latar belakang yang kuat, ia langsung menerima tawaran tersebut. Jin Yimu mulai menyesali perbuatannya. Dengan Zhao Seng dan Lan Ruoxi sebagai teman, nasib gengnya sudah ditentukan sebelum ia berperang dengan geng Xiao Tian. Hahaha, Jin Yimu menertawakan kebodohannya. Jin Yimu tidak menyangka bahwa ia adalah alasan hancurnya gengnya. Cek, cek, cek. Sayang sekali, kata Zhao Seng sambil menggelengkan kepalanya. Dulu, aku ingin menyerang gengmu untuk menguji kekuatan gengmu, tetapi karena kalian dipenjara di sini, sepertinya aku tidak bisa melakukannya lagi. Xiao Tian hanya bisa menghela nafas setelah mendengar kata-kata Zhao Seng. Ia hanya tidak menyangka bahwa Zhao Seng benar-benar suka berkelahi. Jadi, apa yang ingin kau lakukan pada mereka? Zhao Seng bertanya. Aku tidak tahu. Aku akan memikirkannya nanti. Tentu saja, dia akan menyiksa Jin Yimu karena berani mencoba menculik keluarganya. Awalnya, dia ingin membunuh mereka segera, tetapi setelah berpikir dengan hati-hati, dia memutuskan untuk hanya membunuh Jin Yimu dan memenjarakan yang lain nanti. Alasan Xiao Tian memenjarakan anggota geng Hawk adalah karena dia percaya bahwa anggota geng Hawk akan berguna baginya di masa depan. Xiao Tian yakin bahwa jalannya untuk menjadi orang terkaya di Tiongkok akan dipenuhi dengan masalah, jadi dia akan menggunakan siapa saja yang dapat membantunya mencapai mimpinya. Tetapi dia akan membuat gengnya jauh lebih kuat terlebih dahulu karena meskipun dia dapat menggunakan geng Hawk di masa depan, ada kemungkinan geng Hawk akan menusuknya dari belakang. Xiao Tian bermaksud memenjarakan anggota geng Hawk untuk waktu yang lama. Dengan itu, Xiao Tian yakin bahwa anggota geng Hawk ingin bebas. Dan jika Xiao Tian menghadapi masalah yang sulit di masa mendatang, ia dapat menggunakan geng Hawk dan memberitahu mereka bahwa ia akan membebaskan mereka sebagai hadiah. Dengan ini, Xiao Tian yakin bahwa mereka akan melakukan apa yang diperintahkan. Ayo kita menuju sel tempat anggota keluarga Hong ditahan, kata Zhao Seng. Baiklah, jawab Xiao Tian sambil menganggukkan kepalanya. Karena jarak antara sel Jin Yimu dan sel keluarga Hong tidak jauh, Xiao Tian dan Zhao Seng hanya butuh beberapa detik untuk sampai di sel tempat anggota keluarga Hong dikurung. Ketika Zhao Seng melihat Hong Guanji, dia terkejut. Apa yang terjadi padanya? Meskipun dia tahu bahwa Xiao Tian juga memenjarakan anggota keluarga Hong,
tetapi orang-orangnya tidak menjelaskan semuanya secara rinci. Itulah sebabnya dia terkejut ketika melihat kondisi Hong Guanji. Dia mencoba membunuhku dengan pistol, jadi aku memotong tangan kanannya. Xiao Tian menjelaskannya kepada Zhao Seng. Pada saat ini, anggota keluarga Hong sedang menatap Xiao Tian. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, karena mereka berada di dalam sel, mereka tidak dapat melakukan apapun pada Xiao Tian. Tentu saja, keluarga Hong tahu bahwa Zhao Seng dan Xiao Tian adalah teman karena ketika Hong Guanji memberikan setengah dari kepemilikan perusahaannya kepada Xiao Tian, Zhao Seng berdiri di samping Xiao Tian. Oh, jadi, kamu memotong tangan kanannya sebelum dia bisa menembakmu dengan pistol. Zhao Seng bertanya, ya, saat itu, jarak antara dia dan aku sangat dekat, jadi aku bisa memotong tangan kanannya begitu dia mengarahkan senjatanya ke arahku. Sampai sekarang, Xiao Tian merasa beruntung setiap kali dia ingat dia tidak pernah lengah setelah memasuki rumah keluarga Hong, kalau tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Dasar bodoh, kata Zhao Seng sambil menatap Hong Gungji. Jika dia tidak merepotkanmu lagi, dia tidak akan berakhir seperti ini. Kau benar, dulu, aku hanya bermaksud memberi mereka pelajaran dengan mengambil alih setengah dari perusahaan mereka. Aku hanya tidak menyangka dia akan merepotkanku lagi. Alasan Xiao Tian bermasalah dengan keluarga Hong adalah karena Hong Jun. Dia benar-benar bermaksud melupakan masalahnya dengan keluarga Hong setelah Hong Jun dijebloskan ke penjara, dan dia mengambil alih setengah dari perusahaan mereka. Memang benar dia telah mengirim bawahannya untuk mengawasi mereka, tetapi dia bermaksud mengambil kembali bawahannya jika keluarga Hong tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan dalam sebulan. Dia hanya tidak menyangka keluarga Hong akan membalas dendam padanya. Mereka bahkan menyewa geng Hawk untuk menghadapinya. Karena alasan ini, Xiao Tian tidak akan melepaskan keluarga Hong karena dia tahu bahwa mereka akan membuat masalah lagi jika dia melakukannya. Seperti yang kuduga, dia tidak pantas menjadi penerus keluarga Hong karena, di tangannya, keluarga Hong menjadi lebih buruk. Zhao Seng berkata sambil mendesah. Jika penerusnya adalah Hong Wu, itu akan berbeda. Sayang sekali, setelah mendengar kata-kata Zhao Seng, Hong Guanji membalas. Jangan sebut nama itu lagi. Kenapa? Tentu saja, Zhao Seng tahu alasan mengapa Hong Guanji marah. Kakakmu jauh lebih baik darimu. Aku yakin jika Hong Wu adalah penerus keluarga Hong pasti sudah menjadi keluarga yang sangat berpengaruh di Shanghai. Diam, Hong Guanji membalas. Bukan hanya Hong Guanji, tetapi Hong Jun, Hong Duan, dan Yi Yi juga marah setelah mendengar kata-kata Zhao Seng. Hong Wu, Xiao Tian tidak tahu siapa Hong Wu. Ketika Zhao Seng melihat ekspresi di wajah Xiao Tian, dia tahu bahwa Xiao Tian ingin tahu tentang Hong Wu. Karena alasan ini, Zhao Seng mulai menjelaskan siapa Hong Wu. Hong Wu adalah adik laki-laki Hong Guanji. Dia baik dan berbakat dalam bisnis. Tidak hanya itu, tetapi anggota keluarga Hong lainnya juga menyukai Hong Wu. Dulu, mantan kepala keluarga ingin menjadikan Hong Wu sebagai penerus mereka. Tetapi sebelum Hong Wu bisa menjadi penerus keluarga Hong, dia meninggal. Alasan Zhao Seng mengetahuinya adalah karena kakeknya yang memberitahunya tentang hal itu. Meninggal, setelah mendengar perkataan Zhao Seng, Xiao Tian mulai mengerti semuanya. Ya, Zhao Seng berkata sambil menganggukkan kepalanya. Dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Apakah kau tahu siapa dalang di balik kematiannya? Aku bilang tutup mulutmu. Hong Guanji benar-benar benci. Setiap kali mendengar kata-kata Hong Wu, meskipun mereka bersaudara, tetapi Hong Guanji membenci Hong Wu sampai ke tulang. Sejak mereka kecil, semua orang di keluarga Hong selalu memperlakukan Hong Wu lebih baik daripada dia. Untuk mendapatkan perhatian mereka, dia belajar keras dan belajar tentang bisnis tetapi tetap saja, anggota keluarga Hong selalu memperlakukan Hong Wu lebih baik. Apapun yang dia lakukan, anggota keluarga Hong tidak pernah memperhatikannya. Hal ini membuat kebencian di hatinya semakin membesar. Dan ketika dia mengetahui bahwa mantan kepala keluarga ingin menjadikan Hong Wu sebagai penerus keluarga Hong, dia tidak dapat menahan kebencian di hatinya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk membunuh adiknya. Hong Guanji, Xiao Tian langsung menjawab, benar, dalang di balik kematian Hong Wu adalah Hong Guanji. Zhao Seng menjawab sambil menatap Hong Guanji. Awalnya, anggota keluarga Hong tidak tahu tentang hal itu. Tetapi 2 bulan setelah kematian Hong Wu, mereka akhirnya mengetahui kebenarannya. Karena alasan ini,
anggota keluarga Hong lainnya pergi karena mereka tidak ingin melayani Hong Guanji. Sebenarnya, Xiao Tian juga penasaran ketika pertama kali datang ke rumah keluarga Hong karena anggota keluarga Hong hanya berjumlah 4 orang. Biasanya, keluarga kelas atas seperti keluarga Hong akan memiliki banyak anggota keluarga yang akan bertindak sebagai pilar keluarga, namun setelah mendengar perkataan Zhao Seng, dia mengerti segalanya. Apakah anggota keluarga Hong yang lain akan menyerangku di masa mendatang? Kurasa tidak, Zhao Shen langsung menjawab. Anggota keluarga Hong yang lain juga sudah mendirikan perusahaan. Meskipun perusahaan mereka belum besar, tetapi mereka senang dengan itu. Itulah sebabnya kurasa mereka tidak akan mencoba mengambil alih perusahaanmu di masa mendatang. Kuharap begitu. Xiao Tian tidak ingin bermasalah dengan anggota keluarga Hong yang lain karena itu hanya akan membuang-buang waktu dan uangnya. Tentu saja, jika anggota keluarga Hong yang lain mencoba mencari masalah untuknya, dia akan memberi mereka pelajaran juga. Namun, dia berharap hal seperti itu tidak akan terjadi karena dia tidak punya permusuhan dengan anggota keluarga Hong yang lain. Jadi, apa yang akan kau lakukan pada mereka? Zhao Seng bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe, bibir Xiao Tian melengkung menyeringai sebelum menjawab. Aku akan mengambil semua kekayaan keluarga mereka nanti. Hahaha, Zhao Seng tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata Xiao Tian. Beberapa hari yang lalu, Xiao Tian mengambil setengah dari bisnis keluarga mereka sebagai ganti rugi karena telah menyebabkan masalah padanya, tetapi sekarang dia mengatakan bahwa dia akan mengambil semua kekayaan keluarga mereka. Hal ini membuat Zhao Seng berpikir bahwa Xiao Tian adalah orang yang tamak karena Xiao Tian selalu mengambil kekayaan musuhnya. Ayo kembali, aku tidak ingin melihat mereka lagi. Itu membuatku ingin muntah, kata Zhao Seng. Baiklah. Jawab Xiao Tian dan Zhao Seng kemudian meninggalkan penjara bawah tanah. Mereka berbincang di markas geng Blue Eyes Lotus hingga pukul 2.30 siang sebelum akhirnya Zhao Seng pergi karena ada urusan di perusahaannya. Karena Xiao Tian ingin menghabiskan waktu bersama si Fei dan Liu Ning, ia pun pergi ke perusahaan Stars Clotes. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Distrik Nanli, perusahaan Stars Clotes. Saat ini, Lin Xingxue sedang bekerja di kantornya, tetapi tiba-tiba ia menghentikan pekerjaannya karena Xiao Tian tiba-tiba muncul di benaknya. Sudah lebih dari 10 hari sejak terakhir kali ia bertemu Xiao Tian. Karena masih mencintai Xiao Tian, ia terus memikirkannya. Mengapa ia tidak datang kepadaku dan meminta maaf? Apakah ia tidak menginginkanku lagi? Jangan bilang, ia telah melupakanku. Memang benar ia masih marah kepada Xiao Tian, tetapi karena Xiao Tian tidak pernah mencoba menemuinya atau berbicara dengannya, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir seperti itu. Apakah ia ada di kantornya sekarang? Haruskah aku memeriksanya? Tetapi apa yang harus kukatakan setelah bertemu dengannya? Setelah berpikir selama beberapa detik, Lin Xingxue menemukan ide yang bagus untuk bertemu dengan Xiao Tian. Tanpa menunggu sedetik pun, dia mengambil dokumen dan berjalan menuju kantor Xiao Tian. Namun, saat sudah di depan kantornya, dia tidak berani mengetuk pintu. Setiap kali hendak mengetuk pintu, dia terus memikirkan apa yang akan dia lakukan setelah bertemu dengannya. Karena itulah, Lin Xingxue hanya berdiri di depan pintu. Saat itu, dia seperti murid yang terlambat masuk kelas dan takut dimarahi guru. Namun karena sangat ingin bertemu dengannya, Lin Xingxue memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Lin Xingxue mengetuk pintu 3 kali. Setelah itu, dia menunggu dengan sabar hingga Xiao Tian menjawab. Tok, tok, tok. Karena Xiao Tian masih belum menjawab, Lin Xingxue memutuskan untuk mengetuk pintu lagi. Seperti sebelumnya, tidak ada yang menjawab. Apakah dia tidak ada di kantornya lagi? Karena Xiao Tian masih belum menjawab, Lin Xingxue mengira Xiao Tian tidak ada di kantor. Namun, dia memutuskan untuk mengetuk pintu lagi untuk memastikan bahwa Xiao Tian tidak ada di kantor. Tuan, bolehkah saya masuk? Saya punya beberapa dokumen yang perlu ditandatangani. Seperti sebelumnya, Lin Xingxue menunggu jawabannya. Si Fei yang sedang berjalan menuju dapur, menghentikan langkahnya saat melihat Lin Xingxue. Karena ingin memberitahu Lin Xingxue bahwa Xiao Tian tidak ada di perusahaan, dia pun berjalan ke arah Lin Xingxue. Xue, adik kecil tidak ada di perusahaan. Saya tidak tahu apakah dia akan datang ke perusahaan atau tidak karena akhir-akhir ini, dia tidak pernah datang ke perusahaan.
Ekspresi kecewa muncul di wajah Lin Xingxue saat mengetahui Xiao Tian tidak ada di perusahaan. Apa kau tahu dia di mana? Tidak, karena dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Dia bahkan sering pindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena si Fei tahu Xiao Tian bekerja sebagai CEO di dua perusahaan, dia tahu Xiao Tian sedang dibanjiri pekerjaan. Begitu ya, Lin Xingxue berkata dengan sedih. Dia benar-benar ingin bertemu Xiao Tian, tetapi karena Xiao Tian tidak ada di perusahaan, dia tidak tahu harus mencarinya di mana. Mengapa kau ingin bertemu dengannya? Apakah ini terkait dengan perusahaan? Si Fei bertanya. Ya, beberapa dokumen memerlukan tanda tangannya. Lin Xingxue menunjukkan dokumen itu kepada si Fei. Oh, kau bisa menaruhnya di kantorku. Aku akan menandatanganinya nanti. Xiao Tian telah menyerahkan urusan perusahaan kepadanya, jadi si Fei dapat menandatangani dokumen itu menggantikannya. Baiklah, Lin Xingxue kemudian menuju ke kantornya. Saat Lin Xingxue melangkah masuk ke kantornya, Xiao Tian tiba di perusahaannya. Tanpa menunggu sedetik pun, dia langsung menuju ke kantornya. Ketika Xiao Tian hendak masuk ke kantornya, tiba-tiba ia melihat si Fei. Karena itulah, senyum lembut tiba-tiba muncul di wajahnya. Fei, adik kecil. Si Fei terkejut ketika melihat Xiao Tian. Karena Xiao Tian tidak pernah datang ke kantor akhir-akhir ini, ia pikir Xiao Tian tidak akan datang lagi ke kantor. Sambil tersenyum, si Fei berjalan ke arah Xiao Tian sebelum akhirnya memeluknya. Kita masuk ke kantorku dulu. Xiao Tian tidak ingin karyawan lain melihatnya bermesra-mesraan dengan si Fei karena akan membuat mereka mengira bahwa yang dilakukan Xiao Tian di perusahaannya hanyalah merayu karyawannya. Baiklah, ucap si Fei dengan gembira. Setelah mereka masuk ke kantornya, mereka langsung duduk di sofa. Namun, karena Xiao Tian ingin bermesra-mesraan dengan si Fei, ia menepuk pangkuannya dan berkata, "Kemarilah dan duduklah di pangkuanku." Tentu saja, si Fei langsung melakukan apa yang diperintahkan karena ia juga suka duduk di pangkuan Xiao Tian. Setelah meletakkan kepalanya di dada Xiao Tian, si Fei bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu punya urusan di perusahaan? Kupikir kamu tidak akan datang ke perusahaan hari ini." "Ya, aku punya urusan di perusahaan." Xiao Tian langsung menjawab. "Apa itu?" Si Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. "Urusanku adalah bertemu denganmu dan menghabiskan waktu bersamamu." Setelah mengatakan itu, Xiao Tian mencium keningnya. Si Fei mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Tian dan berkata, "Apa ini? Apakah kamu ingin berhubungan seks denganku sekarang?" Hehe, sudut bibirnya berkedut setelah mendengar kata-katanya. Meskipun dia juga suka berhubungan seks dengan si Fei, tetapi dia tidak ingin melakukan itu setiap kali mereka sendirian. Ketika si Fei melihat ekspresi di wajahnya, dia tidak bisa menahan tawa. "Hehe, ekspresimu lucu, tapi aku tetap menyukainya." "Oh, beraninya kau menggodaku?" "Ya." Xiao Tian mencubit pipinya dan tersenyum. "Sepertinya aku harus menghukummu malam ini." "Ya, tolong hukum aku sampai aku tidak bisa menggerakkan tubuhku lagi." Tentu saja, si Fei tahu apa yang dimaksudnya dengan menghukumnya. "Jangan menyesalinya," Xiao Tian berbicara. "Hehe, aku menantikannya," jawab si Fei. Bab 426, apakah sekarang giliranku? Nama, hubungan terlarang penulis. Plus matikan mengatur ulang. Oh, sepertinya kau tidak takut tidak bisa menggerakkan tubuhmu. Ya, sebenarnya, Xiao Tian juga berniat untuk berhubungan seks dengan si Fei dan Liu Ning malam ini karena ia akan pergi ke Beijing bersama Lan Ruoxi dalam 2 atau 3 hari. "Hehe, berhubungan seks denganmu terasa sangat nikmat. Itu membuatku ingin berhubungan seks denganmu setiap kali kita berduaan." Si Fei memberikan jawaban yang jujur. "Kata-katamu membuatku bertanya-tanya apakah kau benar-benar mencintaiku atau penisku." Tentu saja, itu juga membuat Xiao Tian senang setiap kali si Fei mengatakan bahwa ia senang berhubungan seks dengannya. Siapa yang tidak senang ketika kekasihnya mengatakan bahwa mereka senang berhubungan seks dengannya karena itu berarti mereka bisa memuaskan kekasihnya di ranjang. Banyak orang juga mengatakan bahwa seks dapat membuat hubungan menjadi lebih kuat dan membuat pasangan lebih saling mencintai. Karena itu adalah waktu yang tepat untuk menggoda Xiao Tian, si Fei memutuskan untuk berbohong kepadanya. "Sejujurnya, aku lebih menyukai penis Anda karena penis Anda dapat membuatku merasa seperti berada di awan 9. Setelah mendengar kata-katanya, Xiao Tian menyentuh vaginanya melalui celananya dan berkata, "Oh, jadi kau hanya berpikir dengan vaginamu, ya?"
Hehe, si Fei membiarkan Xiao Tian menyentuh kemaluannya melalui celananya sesuka hatinya. Adik kecil, kau tidak boleh mengatakan hal seperti itu kepada seorang wanita karena hanya wanita yang boleh mengatakannya kepada seorang pria. Sudut bibirnya berkedut saat mendengar kata-katanya. Tentu saja, Xiao Tian tahu bahwa banyak wanita sering mengatakannya kepada seorang pria. Itulah sebabnya Xiao Tian mengatakannya kepada si Fei karena, di matanya, wanita dan pria setara. Jika wanita diizinkan mengatakan hal seperti itu berarti pria juga bisa mengatakannya. Kau benar-benar tahu bagaimana menjawab semuanya, ya, kata si Fei sambil mencubit hidungnya. Karena Xiao Tian juga ingin bermesra-mesraan dengan Liu Ning, ia segera berbicara, Fei, bawa Ning'er ke sini. Aku juga ingin menghabiskan waktu dengannya. Baiklah, si Fei turun dari pangkuannya dan berjalan keluar dari kantornya. Tidak lama setelah itu, si Fei dan Liu Ning memasuki kantornya. Xiao Tian bangkit dari sofa ketika ia melihat Liu Ning. Tanpa memberinya peringatan, Xiao Tian memeluk Liu Ning. Setelah dia menghentikan pelukannya, Xiao Tian memegang tangan Liu Ning dan si Fei. Ayo duduk di sofa, Tianer, kupikir kau tidak akan datang ke perusahaan hari ini. Seperti si Fei, Liu Ning juga terkejut ketika mengetahui bahwa Xiao Tian ada di perusahaan. Karena kesibukannya, dia hanya bisa menemuinya setiap malam karena biasanya dia sibuk dengan perusahaannya yang lain. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian berdua. Karena Liu Ning dan si Fei ada di sampingnya, Xiao Tian merasa ini saat yang tepat untuk memberi tahu mereka. Ada apa? Liu Ning bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Tian menatap wajah mereka sebelum menjawab, Lan Ruoxi ingin aku menemaninya menghadiri jamuan makan di Beijing. Lan Ruoxi, tentu saja, Liu Ning tahu siapa Lan Ruoxi karena Lan Ruoxi pernah menolongnya di masa lalu. Dan apa jawabanmu? Ning'er, dia sudah menolongku berkali-kali, jadi aku menerimanya. Xiao Tian memberinya jawaban yang jujur. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak punya hubungan khusus dengannya. Hubungan kami hanya sebatas hubungan bisnis. Hehe, aku hanya ingin tahu jawabanmu. Aku tidak pernah bertanya tentang hubunganmu dengannya. Meskipun Liu Ning mengatakan sesuatu seperti itu, dia senang mendengar kata-kata Xiao Tian. Adik kecil, memang benar kami iri saat tahu kamu akan menemani Lan Ruoxi menghadiri jamuan makan di Beijing, tetapi itu karena kami mencintaimu. Namun, kami tidak akan menghentikanmu melakukan apa yang kamu inginkan karena kami percaya padamu. Si Fei kemudian menoleh ke arah Liu Ning. Benar begitu, Ning. Petik 2. Ya, Liu Ning menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Hehe, kamu bahkan mengatakan bahwa kamu tidak memiliki perasaan khusus padanya. Apakah kamu khawatir kami akan marah dengan keputusanmu? Yah, itu karena aku ingin memberitahumu tentang hal itu dan tidak ingin membuatmu sedih. Xiao Tian takut mereka akan berpikir bahwa Xiao Tian mencintai Lan Ruoxi atau semacamnya. Itulah sebabnya Xiao Tian mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan khusus terhadap Lan Ruoxi. Kapan kamu akan pergi ke Beijing? Si Fei bertanya. Aku tidak tahu. Lan Ruoxi akan memberitahuku tentang hal itu nanti, tetapi perjamuan akan diadakan dalam 4 hari, jadi jika tidak besok, aku akan pergi ke Beijing lusa. Xiao Tian sangat berharap bahwa dia akan pergi ke Beijing lusa sehingga dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan para wanitanya sebelum pergi ke Beijing. Berapa lama kamu akan berada di Beijing? Liu Ning bertanya. Aku juga tidak tahu tentang itu. Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tetapi aku akan kembali secepatnya karena aku tidak bisa hidup tanpa kalian berdua di sisiku. Mendengar kata-katanya, Liu Ning dan si Fei tertawa bersamaan. Karena Xiao Tian sering mengucapkan kata-kata menyanjung seperti itu, si Fei dan Liu Ning tidak terkejut karenanya. Seolah-olah mereka berdua telah merencanakannya sebelumnya, Liu Ning dan si Fei mencubit pipinya pada saat yang sama dan berkata serempak, sungguh pandai berbicara. Xiao Tian hanya tersenyum ketika para wanitanya mencubit pipinya. Dia sangat senang ketika dia bisa menikmati waktunya bersama Liu Ning dan si Fei seperti itu. Oh, kalian berdua berani menggertakku, ya. Sebagai seorang pria, aku tidak bisa membiarkan ini, jadi aku akan melawan sekarang. Namun, sebelum Xiao Tian bisa melakukan apapun pada mereka, Liu Ning dan si Fei saling memandang dan menganggukkan kepala seolah-olah mereka bisa berkomunikasi melalui mata mereka. Tanpa menunggu sedetik pun, Liu Ning dan si Fei menarik pipi Xiao Tian,
menyebabkan Xiao Tian merasa sedikit kesakitan. Ag, Xiao Tian berpura-pura kesakitan. Fei, Ning'er, tidak adil kalian berdua mengeroyokku seperti ini. Liu Ning dan Si Fei tertawa saat melihat ekspresi wajah Xiao Tian. Jarang sekali Xiao Tian tidak melawan seperti itu, jadi mereka tidak berhenti mencubit pipinya. Si Fei dan Liu Ning mencubit pipinya selama 3 detik lagi sebelum akhirnya, mereka menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Saat Xiao Tian menyadari kesempatan untuk menghukum mereka telah muncul, dia menoleh ke arah Liu Ning dan berkata, ini kesempatan untuk melawan. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian menangkup wajah Liu Ning dan mencium bibirnya yang merah. Dan seperti biasa, Liu Ning langsung menyambut ciuman itu. Karena Si Fei telah melihat mereka berciuman berkali-kali dan dia juga salah satu wanitanya, Xiao Tian dan Liu Ning berciuman dengan penuh gairah tanpa merasa malu. Setelah mencium Liu Ning dengan penuh gairah selama lebih dari 1 menit, Xiao Tian menghentikan ciumannya dan membalikkan tubuhnya ke arah Si Fei. Apakah sekarang giliranku? Si Fei bertanya sambil tersenyum. Ya, dan seperti yang dilakukannya pada Liu Ning, Xiao Tian langsung mencium Si Fei dengan penuh gairah juga. Xiao Tian dan Si Fei berciuman dengan penuh gairah selama lebih dari 1 menit sebelum akhirnya, Xiao Tian menghentikan ciuman mereka dan berkata, Ning'er, Fei, ayo kita pergi ke suatu tempat. Karena Xiao Tian akan pergi ke Beijing bersama Lan Ruoxi dalam 1 atau 2 hari, dia ingin menghabiskan waktu bersama Liu Ning dan Si Fei sebanyak mungkin. Kemana kalian ingin pergi? Liu Ning bertanya, bagaimana kalau kita pergi ke Sungai Shanghai? Xiao Tian menjawab, aku tidak keberatan. Si Fei menjawab sebelum menoleh ke arah Liu Ning. Bagaimana menurutmu, Ning? Aku juga tidak keberatan. Liu Ning menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Xiao Tian bangkit dari sofa dan berkata, ayo kita pergi sekarang. Kemudian mereka berjalan keluar dari kantornya. Saat Xiao Tian, Liu Ning, dan Si Fei berjalan menuju tempat parkir, Lin Xingxue tiba-tiba melihat mereka. Tian, Lin Xingxue mengangkat lengan kanannya ke depan dan berbicara. Namun, karena suaranya kecil dan Xiao Tian jauh darinya, dia tidak mendengarnya. Perasaan sedih muncul di wajahnya saat dia melihat Xiao Tian. Tentu saja, dia tahu siapa wanita di kedua belah pihak. Hatinya hancur berkeping-keping saat melihat Xiao Tian menikmati waktunya bersama Liu Ning dan Si Fei. Dulu, Xiao Tian selalu mencoba menggodanya, dan setiap kali mereka berada di perusahaan, dia selalu memperlakukannya dengan istimewa. Dia bahkan sering mengabaikan pekerjaannya demi menghabiskan waktu bersamanya. Sekarang setelah mereka putus, Lin Xingxue tiba-tiba berharap Xiao Tian akan memperlakukannya seperti bagaimana dia memperlakukannya di masa lalu. Tian, Lin Xingxue mulai menyesali tindakannya. Jika dia tidak putus dengannya, dia yakin bahwa Xiao Tian akan tetap memperlakukannya dengan istimewa. Sekarang setelah dia putus dengannya, dia percaya bahwa dia tidak lagi istimewa di hati Xiao Tian. Apakah keputusanku untuk putus dengannya salah? Tapi dia selingkuh. Pada saat ini, Lin Xingxue tidak mengerti perasaannya. Memang benar dia marah karena Xiao Tian selingkuh, tetapi di sisi lain, dia masih mencintainya. Xiao Tian telah melakukan banyak hal untuknya. Dia menghancurkan hidup Feng Hao demi dirinya, dan karena dia bisa hidup bersama putrinya lagi. Lin Xingxue menggigit bibir bawahnya. Tian, Lin Xingxue kemudian memasuki kantornya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Kemudian Xiao Tian, Liu Ning, dan Si Fei pergi ke Sungai Shanghai terlebih dahulu. Mereka berada di Sungai Shanghai selama sekitar 2 jam sebelum akhirnya, mereka pergi ke pantai Yonhan karena mereka ingin melihat matahari terbenam. Saat itu, mereka sangat menikmati waktu mereka. Mereka bercanda, tertawa, dan menggoda satu sama lain. Karena betapa bahagianya mereka, senyum tidak pernah hilang dari wajah mereka. Tentu saja, mereka juga berfoto bersama agar bisa mengenangnya di kemudian hari. Saat matahari mulai terbenam, Xiao Tian berpegangan tangan dan menikmati pemandangan indah di depannya. Setelah melihat matahari terbenam, Xiao Tian mengantar Liu Ning dan Si Fei pulang karena ia berjanji akan menghabiskan waktu bersama bibi dan ibunya. Meskipun Liu Ning dan Si Fei masih ingin menghabiskan waktu bersama Xiao Tian, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mengatakannya karena mereka yakin Xiao Tian akan datang lagi ke rumah mereka nanti. Tentu saja, mereka berciuman sebelum Xiao Tian pergi. Baik Liu Ning maupun Si Fei mencium Xiao Tian dengan penuh gairah di dalam mobil. Liu Ning dan Si Fei.
langsung keluar dari mobil setelah puas mencium Xiao Tian dengan penuh gairah. Si Fei bahkan mengatakan akan menunggu Xiao Tian menghukumnya sampai ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi sebelum ia masuk ke dalam rumah. Meskipun Xiao Tian sering berhubungan seks dengan si Fei, tetapi setelah mendengar perkataannya dan melihat tubuhnya yang seksi, ia menelan ludahnya. Karena Xiao Tian ingin menjemput bibinya, ia pun melajukan mobilnya menuju perusahaan Golden Bug dan menunggu di depan perusahaan. Semoga dia senang saat tahu aku datang menjemputnya. Karena Xiao Tian ingin memberitahu bibinya bahwa dia menunggu di depan kantor, dia mengiriminya pesan. Ye Qingyu yang sedang bekerja langsung meraih ponsel pintarnya saat melihat pesan dari keponakannya. Tian menunggu di depan kantor. Wajahnya langsung tersenyum saat mengetahui Xiao Tian menunggunya di depan kantor. Karena pekerjaannya sudah selesai, Ye Qingyu langsung meraih tasnya dan berjalan keluar kantor. Langkah kakinya semakin cepat saat melihat Xiao Tian berdiri di samping mobilnya. Tian, Xiao Tian langsung mendongak ke arah bibinya setelah mendengar suaranya. Saat itu, tiba-tiba angin bertiup, membuat rambutnya ikut menari. Saat Xiao Tian melihatnya, dia tidak bisa tidak memuji kecantikannya. Bibiku memang wanita yang cantik. Xiao Tian berpikir dalam hati. Saat itu, Ye Qingyu tidak menyadari ada sehelai daun kecil di rambutnya. Sudah lama menunggu. Belum, jawab Xiao Tian sambil menggelengkan kepala. Masuklah. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, Xiao Tian tiba-tiba melihat sehelai daun kecil di rambutnya. Xiao Tian tidak berkata apa-apa dan ingin segera menyingkirkannya. Namun, ketika Ye Qingyu melihat wajah Ye Tian semakin dekat ke arahnya, dia pikir Ye Tian ingin mencium bibirnya. Sudah lebih dari 2 minggu sejak Ye Tian mencium bibirnya, jadi meskipun mereka berada di depan perusahaan, Ye Qingyu tidak mencoba menghindarinya, sebaliknya, dia membuka mulut kecilnya ketika wajah Ye Tian semakin dekat ke wajahnya. Ketika Xiao Tian melihat bibinya membuka mulutnya, dia tahu apa yang ada dalam pikiran bibinya. Hal ini membuat Xiao Tian menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan menatap matanya. Awalnya, Xiao Tian hanya ingin menyingkirkan daun kecil di rambutnya, tetapi ketika dia melihat bibirnya yang merah muda, Xiao Tian tiba-tiba ingin menciumnya. Itulah sebabnya Xiao Tian tidak menyingkirkan daun dari rambutnya, sebaliknya, dia menangkup wajahnya dan mencium bibirnya yang merah muda. Pada saat ini, Ye Qingyu senang karena dia akhirnya bisa merasakan bibirnya lagi. Bibir yang menjadi milik orang yang sangat dia cintai. Karena Ye Qingyu ingin merasakan ciuman itu, dia perlahan menutup matanya dan meletakkan tangannya di punggung Ye Qingyu. Meskipun ada kemungkinan rekan kerjanya melihatnya berciuman dengan penuh gairah dengan seorang pria muda di dalam mobil, dia tidak peduli tentang itu. Mereka terus berciuman dengan penuh nafsu tanpa peduli di mana mereka berada. Detik demi detik berlalu menjadi menit, dan tanpa disadari, mereka telah berciuman dengan penuh gairah selama sekitar 2 menit. Meskipun Ye Qingyu mulai kesulitan bernapas, tetapi dia tidak bermaksud untuk menghentikan ciuman itu. Itu adalah ciuman penuh gairah pertama mereka setelah lebih dari 2 minggu, jadi Ye Qingyu ingin merasakannya lebih lagi. Ketika Xiao Tian menyadari bahwa bibinya kesulitan bernapas, dia menghentikan ciumannya dan berkata, "Ayo pulang." Ye Qingyu menganggukkan kepalanya. "Kenapa kamu tiba-tiba ingin menciumku?" Ye Qingyu ingin tahu mengapa keponakannya tiba-tiba ingin menciumnya lebih awal. Tentu saja, dia senang karena itu pertanda hubungan mereka membaik lagi. Yang membuatnya penasaran adalah mengapa dia tiba-tiba ingin menciumnya. Dia bahkan menciumnya di depan perusahaan seolah-olah ingin memberitahu orang lain bahwa dia adalah wanitanya. Saat ini, Ye Qingyu sangat berharap hubungan mereka kembali seperti dulu secepat mungkin karena meskipun Xiao Tian masih memperlakukannya dengan istimewa, tetapi tidak seistimewa dulu. "Karena kamu sangat menarik, Bibi." Awalnya, Xiao Tian ingin mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bermaksud menciumnya lebih awal, tetapi dia hanya ingin menyingkirkan daun di rambutnya. Namun, karena dia telah mencium bibirnya, Xiao Tian berpikir lebih baik tidak mengatakannya. Xiao Tian yakin bibinya akan sedih jika dia tahu yang sebenarnya. Ye Qingyu menundukkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih." Wajah Ye Qingyu berseri-seri ketika keponakannya memuji kecantikannya. Meskipun dia sering mendengarnya dari orang lain, tetapi karena Xiao Tian yang memujinya, dia tiba-tiba merasa beruntung memiliki wajah yang cantik. "Untung saja, aku sudah menyingkirkan daun kecil di rambutnya dan melemparkannya ke jok belakang." Sebelumnya, ketika mereka berciuman dengan penuh gairah,
Xiao Tian menyingkirkan daun di rambutnya dan melemparkannya ke jok belakang. Itulah sebabnya bibinya tidak tahu bahwa ada daun kecil di rambutnya sebelumnya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di rumah. Ketika mereka melangkah ke ruang tamu, Xiao Tian melihat ibunya sedang menonton TV. Tian, Ye Xueyin senang ketika dia melihat putranya. Sepanjang hari, dia terus ingin melihatnya, menyebabkan dia tidak dapat fokus pada pekerjaannya. Xiao Tian berjalan menuju ibunya dan duduk di sofa. Aku pulang, ibu. Apakah dia mencoba merayuku? Xiao Tian terkejut ketika dia melihat pakaian ibunya. Dia mengenakan kaos putih longgar dan rok pendek. Karena itu, dia mengira ibunya mencoba membuatnya merasa terangsang. Dan setelah melihat kaos putih longgarnya, Xiao Tian tahu bahwa ibunya tidak mengenakan bra. Hal ini membuat Xiao Tian tiba-tiba teringat saat mereka berhubungan seks di masa lalu. Karena Ye Xueyin benar-benar ingin bermesra-mesraan dengan putranya, dia langsung memeluk lengan kanan putranya dan menatapnya. Tian, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Alih-alih langsung menjawab, Xiao Tian hanya menatap matanya. Kamu ingin melakukannya, karena ibunya memeluk erat lengan kanannya, Xiao Tian bisa merasakan kelembutan payudaranya. Tentu saja, Xiao Tian tahu apa yang ada dalam pikirannya karena dari cara ibunya bersikap atau berdasarkan apa yang dikenakannya, dia tahu bahwa ibunya ingin berhubungan seks dengannya. Bukannya Xiao Tian tidak ingin melakukannya dengan ibunya, tetapi jika dia berhubungan seks dengannya, ada kemungkinan dia tidak bisa pergi ke rumah si Fei nanti karena akan butuh waktu lama untuk menyelesaikan hubungan seksnya. Dengannya, tidak hanya itu, Xiao Tian juga yakin bahwa bibinya akan bergabung dengan mereka jika dia berhubungan seks dengan ibunya. Dengan ini, butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan hubungan seksnya. Namun, karena Xiao Tian tidak ingin membuat ibunya sedih, dia berpura-pura seolah-olah dia tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Apa yang ingin kamu lakukan, ibu? Apakah kamu ingin pergi ke halaman belakang? Ye Xueyin tidak senang mendengar kata-katanya. Alasan dia ingin berhubungan seks dengannya adalah karena dia ingin membuat hubungan mereka kembali seperti sebelumnya. Ye Xueyin menyadari bahwa Xiao Tian tidak memperlakukannya dengan istimewa seperti dulu, dan untuk membuatnya istimewa lagi, akan butuh waktu lama jika ia hanya menggunakan cara yang biasa. Karena alasan ini, ia ingin menggunakan seks sebagai cara untuk membuatnya istimewa dalam waktu singkat karena ia tahu bahwa Xiao Tian senang berhubungan seks dengannya. Tian, ayo berhubungan seks. Ye Xueyin adalah seorang wanita yang selalu mengatakan apa yang ada dalam pikirannya, jadi ia memberinya jawaban yang jujur. Mereka sering berhubungan seks di masa lalu, jadi ia pikir tidak perlu menyembunyikan apa yang diinginkannya. Ibu, bukan itu, Xiao Tian menghentikan ucapannya di tengah jalan ketika ia melihat bibinya. Apakah kau mencoba merayuku juga? Apakah kalian berdua merencanakan semua ini? Xiao Tian berteriak dalam benaknya. Seperti ibunya, bibinya juga mengenakan kaos longgar dan rok pendek. Hal ini membuat Xiao Tian menelan ludahnya dengan keras. Dengan wajah cantiknya dan pakaian yang dikenakannya, Xiao Tian hampir tenggelam dalam nafsu birahi. Namun, Xiao Tian berusaha sekuat tenaga menahan nafsu birahinya karena ia berniat untuk berhubungan seks dengan Liu Ning dan si Fei nanti. Jika semua wanitanya tinggal satu atap, ia akan dengan senang hati berhubungan seks dengan ibu dan bibinya. Tetapi karena mereka tinggal di rumah yang berbeda, Xiao Tian harus berpikir matang-matang apakah ia harus berhubungan seks dengan ibu dan bibinya atau tidak. Xiao Tian sangat ingin berhubungan seks dengan Liu Ning dan si Fei dan menghabiskan waktu bersama mereka sepanjang malam nanti. Itulah sebabnya ia hanya berniat untuk menonton TV bersama ibu dan bibinya tadi. Namun, pikiran Xiao Tian kembali kacau ketika bibinya tiba-tiba duduk di sebelahnya dan memeluk lengan kirinya. Dengan dia bisa merasakan kelembutan payudara mereka, nafsu dalam dirinya mulai tumbuh lagi. Ibu, bukan berarti aku tidak ingin melakukannya denganmu sekarang, tapi aku harus pergi ke rumah Liu Ning nanti. Apakah kamu akan tidur di rumahnya lagi malam ini? Ekspresi Ye Xueyin berubah sedih setelah mendengar kata-katanya. Meskipun dia bisa melihatnya lagi, Xiao Tian tidak pernah tidur di rumah mereka lagi. Terakhir kali, dia bahkan pergi saat dia sedang tidur. Jadi ketika Xiao Tian mengatakan bahwa dia ingin pergi ke rumah Liu Ning, perasaan sedih tiba-tiba muncul di hatinya. Ya, karena ibu dan bibinya tahu bahwa Liu Ning dan si Fei adalah wanitanya, Xiao Tian berpikir tidak ada gunanya berbohong kepada mereka. Tentu saja,
Dia tahu bahwa ibunya sedih setelah mendengar kata-katanya karena dia bisa melihat ekspresi di wajahnya berubah drastis setelah dia mengatakan bahwa dia ingin pergi ke rumah Liu Ning nanti. Tidak bisakah kamu tidur dengan kami malam ini? Ye Suein berkata dengan suara sedih. Ibu benar-benar ingin tidur denganmu malam ini. Xiao Tian hanya bisa menghela napas ketika melihat ekspresinya. Jika dulu, Xiao Tian akan langsung setuju untuk tidur dengannya, tetapi tidak sekarang, karena, dalam hatinya, si Fei dan Liu Ning lebih penting. Ibu, aku tidak bisa tidur denganmu malam ini. Tetapi ibu benar-benar ingin tidur denganmu malam ini. Tidak bisakah kamu tidur di rumahnya besok? Ye Suein bertanya. Setelah berpikir selama beberapa detik, Xiao Tian menjawab, Ibu, Bibi, bagaimana kalau aku membeli rumah besar, dan kita tinggal bersama di sana? Tinggal bersama, Ye Qingyu dan Ye Suein berkata dengan heran. Sebenarnya, sejak mereka mengetahui bahwa Xiao Tian memiliki wanita lain di samping mereka, mereka sudah menduga bahwa suatu hari Xiao Tian akan mengatakan hal seperti itu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu akan terjadi secepat ini. Ya, mari kita tinggal bersama. Dengan tinggal bersama, Xiao Tian akan dapat menghabiskan waktu dengan semua wanitanya di waktu yang sama. Dia tidak perlu pindah dari satu tempat ke tempat lain lagi jika dia ingin menghabiskan waktu dengan wanita-wanitanya. Tentu saja, Xiao Tian tahu bahwa keputusannya terlalu cepat, tetapi karena Xiao Tian berencana untuk tinggal bersama dengan semua wanitanya cepat atau lambat, dia pikir akan lebih baik untuk tinggal bersama mereka secepat mungkin. Xiao Tian yakin bahwa Liu Ning dan si Fei tidak keberatan dengan hal itu karena mereka akan setuju dengan idenya selama mereka bisa bersamanya. Pada saat ini, Ye Suein dan Ye Qingyu tidak langsung menjawab. Bukannya mereka tidak ingin tinggal bersama dengan wanita-wanitanya yang lain, tetapi karena mereka harus memikirkannya dengan hati-hati. Ada banyak alasan mengapa mereka tidak langsung setuju dengan idenya. Pertama, meskipun mereka akan dapat menghabiskan waktu bersamanya setiap hari nanti, tetapi mereka tidak akan dapat bermesra-mesraan dengannya jika wanita-wanita lain ada di rumah karena tabu bagi anggota keluarga untuk menjadi pasangan. Kedua, mereka tidak hanya tidak akan dapat berhubungan seks dengannya kapanpun mereka mau, tetapi mereka juga akan melihatnya berhubungan seks dengan wanita-wanita lain nanti. Meskipun mereka mulai menerima bahwa dia memiliki wanita-wanita lain di samping mereka, mereka masih belum siap untuk melihatnya berhubungan seks dengan wanita-wanita lain. Bagaimana jika mereka tiba-tiba merasa terangsang dan tidak dapat berhubungan seks dengannya? Mereka yakin itu akan menyiksa mereka dari dalam. Tian, jika kita tinggal bersama, kita tidak akan dapat karena Ye Qingyu adalah wanita pemalu, dia tidak dapat menyelesaikan kata-katanya. Meskipun bibinya tidak menyelesaikan kata-katanya, Xiao Tian mengerti apa yang ingin dikatakannya. Pikirannya tiba-tiba menjadi gila. Jika mereka tinggal bersama, satu-satunya waktu dia akan dapat berhubungan seks dengan bibi dan ibunya adalah saat mereka sendirian di rumah. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa berhubungan seks jika tidak pergi ke hotel. Tidak hanya berhubungan seks, dia bahkan tidak akan bisa bermesra-mesraan dengan mereka. Hal ini tiba-tiba membuat Xiao Tian berpikir bahwa itu tidak adil bagi ibu dan bibinya. Mereka tidak hanya akan melihatnya bermesra-mesraan dengan wanita lain, tetapi mereka juga tidak akan bisa melakukannya dan harus bersikap seperti anggota keluarga. Saat ini, Xiao Tian masih belum mengatakan apa-apa karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada wanita lain tentang hubungannya dengan ibu dan bibinya. Ini membuatku gila. Xiao Tian tidak menyangka akan sulit untuk hidup bersama dengan semua wanitanya. Mustahil untuk memberitahu mereka bahwa dia bukanlah Xiao Tian, melainkan Huang Chen. Dia yakin para wanitanya akan menganggapnya gila jika dia memberitahu mereka bahwa dia adalah Hong Chen. Namun, dia benar-benar ingin hidup bersama dengan semua wanitanya. Ketika Ye Suein melihat ekspresi di wajahnya, dia langsung berkata, tetapi jika kamu benar-benar ingin kami hidup bersama, kami akan mengikuti kata-katamu. Ye Suein tahu bahwa hidup bersama dengan wanita-wanitanya yang lain tidak akan menguntungkan mereka, tetapi karena dia tidak ingin membuatnya sedih, dia langsung menyetujui idenya. Ya, kami akan mengikuti kata-katamu. Ye Qingyu menambahkan, meskipun mereka setuju untuk hidup bersama dengan wanita-wanitanya yang lain, tidak ada yang melihat Xiao Tian ketika mereka mengatakannya. Mereka terus menundukkan kepala dan menjepit jari-jari mereka. Meskipun mereka tidak akan bisa mesra-mesraan dengannya kapanpun mereka mau,
tetapi paling tidak, mereka akan bisa melihatnya setiap hari. Karena mereka tidak sepenting wanita-wanita lainnya, mereka tahu bahwa akan sulit untuk menemuinya di masa depan jika mereka tidak setuju dengan idenya. Apakah kamu yakin, meskipun ibu dan bibinya mengatakan bahwa mereka baik-baik saja tinggal bersama dengan wanita-wanita lainnya, tetapi dia ingin memastikan bahwa mereka tidak akan menyesalinya nanti? Ya, kamu adalah pria kami, jadi kami akan mengikuti kata-katamu. Ye Qingyu dan Ye Suein berkata serempak. Namun seperti sebelumnya, ketika mereka mengatakannya, mereka tidak melihat ke arah Xiao Tian dan terus menundukkan kepala. Pada saat ini, Xiao Tian menatap ibu dan bibinya dengan saksama. Jika mereka bukan keluargaku, hal seperti ini tidak akan terjadi, dan akan lebih mudah bagi kita untuk hidup bersama. Pada saat ini, Xiao Tian sedang memikirkan cara untuk memberitahu wanita-wanita lainnya tentang hubungannya dengan ibu dan bibinya karena dia tahu akan tidak adil bagi ibu dan bibinya jika dia terus menyembunyikan hubungan mereka kepada wanita-wanita lainnya. Apa yang harus aku lakukan? Apakah mereka akan menatapku dengan jijik jika aku memberitahu mereka tentang hubunganku dengan bibi dan ibuku? Apakah mereka akan menerima hubunganku dengan ibu dan bibiku nanti? Apakah mereka bisa akur nanti? Banyak sekali pikiran yang muncul di kepalanya. Saat ini, Xiao Tian benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghibur ibu dan bibinya. Namun, karena mereka juga wanitanya, dia harus memikirkan perasaan mereka juga. Ibu, bibi, aku akan mencoba memberitahu mereka tentang hubungan kita nanti. Apa? Ye Qingyu dan Ye Suein menatap Xiao Tian pada saat yang sama dan berkata serempak. Meskipun mereka juga berharap wanita-wanitanya yang lain tahu bahwa mereka juga wanitanya, tetapi mereka takut dengan reaksi mereka ketika wanita-wanitanya yang lain mengetahui tentang hubungan mereka dengan Xiao Tian. Tian, ibu takut. Ibu yakin mereka akan melihat kita dengan jijik nanti. Karena masyarakat tidak menerima hubungan antar anggota keluarga, Ye Suein yakin wanita-wanitanya yang lain akan melihat mereka dengan jijik nanti. Ya, karena hubungan kita tabu. Ye Qingyu juga memiliki pemikiran yang sama dengan kakak perempuannya. Aku tahu hubungan kita tabu, tetapi jika aku tidak memberitahu mereka tentang hubungan kita, itu akan tidak adil bagi kalian berdua. Saat ini, Xiao Tian sangat berharap ayah masa lalunya ada di sampingnya karena dia yakin ayah masa lalunya dapat membantunya memecahkan masalah. Petik 2. Ibu akan membiarkanmu menangani semuanya. Karena Xiao Tian ingin memberitahu wanita-wanitanya yang lain tentang hubungan mereka, Ye Suein memutuskan untuk membiarkannya menangani semuanya. Jika wanita-wanitanya yang lain melihat mereka dengan jijik nanti, Ye Suein akan menerimanya karena dia tahu bahwa hubungan mereka terlarang. Ibu, bibi, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat mereka mengerti hubungan kita. Meskipun Xiao Tian mengatakan sesuatu seperti itu, tetapi dia masih tidak tahu harus berkata apa kepada Si Fei dan Liu Ning nanti. Ye Suein dan Ye Qingyu menganggukkan kepala. Oh, benar juga, ada hal lain yang ingin kukatakan pada kalian berdua. Xiao Tian angkat bicara. Ada apa? Ye Qingyu dan Ye Suein bertanya serempak. Besok atau lusa aku akan pergi ke Beijing bersama Lan Ruoxi. Xiao Tian menjawab dengan jujur. Lan Ruoxi. Karena Ye Qingyu tidak tahu siapa Lan Ruoxi, dia memutuskan untuk bertanya, siapa dia? Apakah dia juga wanitamu? Tidak, Xiao Tian menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya perasaan padanya. Kami hanya berteman. Apa yang akan kau lakukan di Beijing? Ye Suein bertanya. Lan Ruoxi diundang ke pesta dan ingin aku menemaninya nanti. Karena dia telah membantuku berkali-kali, aku tidak bisa menolak permintaannya. Xiao Tian langsung menjawab. Dan aku tidak tahu berapa lama aku akan berada di Beijing. Apakah kau sudah memberitahu wanita-wanitamu yang lain tentang ini? Ye Qingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, mereka baik-baik saja dengan itu. Sebenarnya, sebelum Xiao Tian memberitahu Si Fei dan Liu Ning bahwa dia akan pergi ke Beijing bersama Lan Ruoxi, dia sudah menduga bahwa mereka tidak akan keberatan karena mereka adalah wanita yang paling memahaminya. Karena wanita-wanitanya yang lain baik-baik saja dengan itu, Ye Qingyu langsung berkata, aku baik-baik saja dengan itu. Ya, aku juga. Aku tidak apa-apa jika kau ingin menemani Lan Ruoxi menghadiri jamuan makan di Beijing. Ye Suein takut Xiao Tian akan kecewa padanya jika dia tidak setuju dengannya. Dia bukan lagi wanita terpenting di hatinya, jadi jika dia bertengkar dengannya lagi, tempatnya di hatinya akan menjadi semakin tidak penting.
Itulah sebabnya Ye Xueyin langsung menyetujuinya. Tentu saja, Ye Xueyin dan Ye Qingyu cemburu pada Lan Ruoxi. Siapa yang tidak cemburu ketika pria mereka menghabiskan waktu dengan wanita lain selama lebih dari sehari di kota lain? Pada saat ini, Ye Xueyin dan Ye Qingyu ingin tahu apa yang ada di benak wanita-wanita lainnya. Mengapa mereka setuju untuk membiarkannya menemani Lan Ruoxi nanti? Apakah mereka tidak cemburu pada Lan Ruoxi? Apakah mereka tidak takut Xiao Tian dan Lan Ruoxi akan melakukan hal-hal dewasa di Beijing? Mengapa mereka begitu mempercayai Xiao Tian? Banyak sekali pikiran muncul di benak mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang menanyakannya karena mereka takut Xiao Tian akan marah kepada mereka. Ibu, Bibi, saat aku pergi ke Beijing nanti, kalian berdua bisa menggunakan waktu ini untuk memikirkan baik-baik ideku untuk tinggal bersama. Aku tidak ingin kalian berdua menyesalinya nanti. Xiao Tian berbicara dan terdiam sejenak sebelum akhirnya melanjutkan, jika kalian berdua masih ingin tinggal bersama nanti, aku akan segera membeli rumah besar nanti. Ye Qingyu dan Ye Xueyin menganggukkan kepala. Pada saat ini, Xiao Tian tiba-tiba merasa senang. Dia tidak hanya menjadi lebih kaya, tetapi ada kemungkinan dia akan bisa tinggal bersama semua wanitanya setelah kembali dari Beijing nanti. Terima kasih telah memahamiku, Bibi. Xiao Tian mencium pipi bibinya sebelum menoleh ke arah ibunya dan mencium pipinya juga. Terima kasih, Ibu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat kalian semua bahagia nanti. Suasana hati Ye Xueyin tiba-tiba menjadi lebih cerah setelah Xiao Tian mencium pipinya. Tapi Tian, Ibu masih ingin berhubungan seks denganmu. Sudut bibirnya berkedut setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka bahwa ibunya masih ingin berhubungan seks dengannya. Baiklah, karena ibunya benar-benar ingin berhubungan seks dengannya, Xiao Tian memutuskan untuk mengabulkan keinginannya. Dan tidak lama setelah itu, banyak rangan bergema di ruang tamu. Setelah Xiao Tian berhubungan seks dengan ibu dan bibinya, Xiao Tian pergi ke rumah si Fei. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tok, tok, tok. Xiao Tian mengetuk pintu 3 kali. Tidak lama setelah itu, seorang wanita seksi yang mengenakan kaos oblong pendek dan celana jeans membuka pintu. Hal ini membuat Xiao Tian sedikit terkejut. Sial, apakah hari ini hari istimewa? Mengapa semua wanitaku mengenakan kaos oblong pendek dan celana jeans? Tentu saja, Xiao Tian senang karenanya. Dia hanya terkejut bahwa semua wanitanya akan mengenakan pakaian pendek hari ini. Adik kecil, apakah kamu datang untuk menghukumku sampai aku tidak bisa menggerakkan tubuhku? Si Fei memegang tangannya dan berkata dengan gembira. Pada saat ini, Xiao Tian tidak langsung menjawabnya, sebaliknya, dia mengamati sekelilingnya. Ketika dia mengetahui bahwa tidak ada seorang pun di sekitar rumahnya, Xiao Tian memojokkannya di pintu dan mencium bibirnya. Meskipun tindakannya sangat mengejutkannya, tetapi si Fei langsung menyambut ciuman itu. Awalnya, dia mengira Xiao Tian akan membawanya ke kamarnya dan melakukan apa saja padanya di sana, tetapi dia salah karena Xiao Tian langsung menciumnya seolah-olah dia adalah serigala yang lapar. Seperti pasangan yang kehilangan nafsu, baik Xiao Tian maupun si Fei terus berciuman dengan penuh gairah tanpa peduli bahwa mereka masih berada di teras. Lidah mereka menari-nari mesum, dan mata mereka dipenuhi dengan nyala api nafsu. Saat mereka berciuman, Xiao Tian menggerakkan tangannya dan mendaratkannya di payudaranya yang besar dan lembut. Awalnya, Xiao Tian ingin segera meremas payudaranya, tetapi ketika dia menyadari bahwa dia tidak mengenakan bra, Xiao Tian melepaskan ciumannya dan berbicara. Apa ini? Sepertinya kamu sudah mempersiapkan diri sebelum aku datang ke rumahmu. Kamu bahkan tidak mengenakan bra. Hehe, alih-alih merasa malu, si Fei malah terkekeh senang. Aku sengaja nggak pakai bra karena aku mau kamu menghukumku sampai aku nggak bisa gerakin badan lagi. Oh, aku nggak tahu kalau kekasihku jalang banget. Karena kamu sengaja nggak pakai bra, biar aku yang ngecek payudaramu yang indah dan lembut itu. Karena Xiao Tian ingin sekali menghisap payudaranya, dia langsung menutup pintu karena tidak mau orang lain melihat payudaranya yang indah. Karena Xiao Tian sudah berkali-kali melihat, menghisap, atau meremas payudaranya, si Fei tidak melakukan apa-apa saat Xiao Tian mengangkat kaos pendeknya. Bagaimana? Apakah kamu suka dengan apa yang kamu lihat? Ya, seperti yang diharapkan dari kekasihku yang seksi, payudaramu sangat indah. Sekarang biarkan aku mencicipi payudara indah ini. Tanpa menunggu jawabannya,
Xiao Tian membuka mulutnya dan mulai menghisap payudaranya. Ah, bibir seksi si Fei terbuka, mengeluarkan erangan menggoda.